Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Estivo dengan NIM 162 303 0033. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, kelas A, reguler sore. Kiranya tujuan dari pembuatan video ini yakni demi pemenuhan dari tugas mata sosiologi terapan yang diasuh oleh Bapak Lazarus J. Ahmad Esos MA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku ke-15 dengan judul buku Teknologi Informasi dan Demokrasi. Impian bahwa teknologi baru bisa membebaskan manusia dari kedua tirani alam dan buah dari kebodohannya sendiri sudah setua peradaban barat. Jangan percetakan orang mengira penyebaran keaksaraan akan menghilangkan kebodohan, prasangka, dan teror kehidupan. Rasanya seperti itu. Mesin uap dan sistem pabrik pada akhirnya akan memberi manusia kemampuan kapasitas untuk menghasilkan cukup, sehingga populasi tidak berpakaian dan rumah sakit. Di atas fondasi ini, perang dan revolusi tidak lagi mengganggu umat manusia. Saat balon udara ditemukan, negarawan terkemuka melihat ini sebagai akhir dari perang nasional. Masing-masing pihak akan melakukannya. Amati yang lain dan tidak akan ada kejutan atau keuntungan di pembatasan manuver. Sekarang kita sudah memasuki era elektronik antara tahun 1950 dan 1970. Merevolusikan pemrosesan data, kalkulasi matematika, dan sistem kontrol fisik. Dari landasan pencapaian nyata ini, suara bangkit lagi untuk menunjukkan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama sekali baru. Informasi pemahaman tentang realitas sosial sekarang bisa dibuat begitu kaya dan rinci. Menjadi kebijakan pilihan dapat didefinisikan dengan sangat jelas. Kemungkinan hasil dari alternatif langkah-langkah dapat diprediksi secara akurat, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat akan menjadi begitu efektif sehingga manusia pada akhirnya bisa mewujudkannya sepenuhnya kecerdasan yang harus dipikul dalam menyelesaikan masalah utama masyarakat. Tapi ada tema lain yang juga setuan barat, ketakutan bahwa manusia akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya dimiliki atau daripada yang bisa dikendalikan. Latar cerita saya adalah Amerika Serikat pada tahun-tahun awal abad ke-21, tahun 2000 akan menjadi tahun 2020 akan menjadi tahun yang tepat. Pemimpin karakter Cosmo Pragmos adalah pekerja khusus program master di Biro Simulasi Kehidupan. Saat cerita terbuka, tugas terbaru Pragmos telah dia susun narasi tentang bagaimana hal-hal berkembang seperti yang mereka lakukan secara kuartal terakhir abad ke-20. Yang mengganggunya adalah apakah dia harus menghubungkan kemajuan tahun-tahun itu, terutama dengan terobosan dalam teknologi komputer selama akhir tahun 1970-an. Keempat generasi mesin dan jaringan komunikasi lasernya, atau manusia atau keputusan manusia yang dipicu oleh pergolakan sosial yang hebat di tahun 1980-an. Seorang anggota konferensi dari Inter University
Consortium of the Rhine, pusat pencarian, berkomentar bahwa bermain-main dengan catatan dan pemalsuan bagi dia, berita terdengar sangat mirip dengan Orwell tahun 1984. Tapi sebuah CND, juru bicara perusahaan, mengingatkan konferensi bahwa Kementerian Kebenaran dalam novel Orwell dengan perbaikan yang terus-menerus atas halaman cetaknya adalah sistem kasar yang dirancang untuk mendukung kamus totaliter, terbuka, torsip. Sebaliknya, konferensi ini mengusulkan untuk melestarikan demo masyarakat yang kejam. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menyelesaikan konflik twin, ahli perencanaan dan partisipasi populer yang membuatnya mustahil untuk menyembuhkan perpecahan dan menghilangkan penyebab dari kontradiksi sosial Fletch dalam masyarakat Amerika Serikat. Implikasi dari studi konsorsium terbukti sangat meyakinkan untuk konferensi Philadelphia. Dari analisis sosial mereka bergerak cepat ke aksi sosial. Pendidik, pengacara, artis, olahragawan, pekerja layanan, ibu rumah tangga, insinyur, dan semua orang merencanakan pertemuan besar dalam hidup mereka. Oleh pekerja kasus program yang memiliki akses ke live dossier masing-masing individu, pekerja sosial memastikan bahwa setiap kehidupan dibuat menantang tetapi tidak pernah begitu sulit sehingga individu tidak dapat mencapai perasaan kompromi. Pitens dan tujuan. Jalur kehidupan seperti itu. Program ditulis atas dasar dari psikologi baru yang dikenal sebagai simulasi respon, yang menggantikan konsep stimulus respon sebelumnya dari usia presens. Sebagai pekerja kasus program tingkat pertama, Pragmos menganggap proses simulasi ESIS sangat logis dan bermanfaat secara sosial. Masalah sosial dulu cukup berkembang dari proses partisipatif tradisional dan 3 sistem informasi jalur adalah yang paling hemat biaya, memaksimalkan manfaat cara untuk menghadapinya. Solusi dari Manoff untuk menempatkan politik ular di luar lingkaran pengambilan keputusan nyata dari Eliminate telah memenuhi ujian terakhir. Tentu saja beberapa kebijakan dan proyek gagal. FSSMM bertahan di tempat-tempat terpencil di sekitar negara dan ada desas-desus bahwa mereka dibiayai oleh Persatuan Republik Komunis Asia. Tapi Pragmos tahu beberapa banyak hal-hal yang lebih baik daripada yang telah mereka alami di pertengahan dekade akhir abad. Dan dia sangat percaya seperti yang dilakukan semua rekannya. Etika dasar zaman ilmiah optimalkan. Ini adalah situasi pada tahun 2020 ketika Pragmos diberi kehidupan baru. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya dari buku ke-14. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.